Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Necis Aktif? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, hari ini bertemu lagi bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kita masih membahas teks prosedur bagian 3. Kali ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Setelah kalian mempelajari KD 3.2 ini, diharapkan kalian mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi dalam KD 3.2 itu ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Hanya pada kali ini kita akan lebih dulu membahas struktur teks prosedur. Bagaimanakah struktur teks prosedur itu? Mari kita analisis sebuah wacana kiat berwawancara kerja yang terdapat pada buku paket halaman 13 sampai dengan 15. Silakan kalian buka buku paketnya dan baca wacana kiat berwawancara kerja. Baiklah, mari kita analisis wacana kiat berwawancara kerja. Pada paragraf pertama, wacana kiat berwawancara kerja, terdapat kalimat, bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Karena dalam paragraf tersebut dinyatakan hal-hal yang bersifat umum tentang wawancara. Di situ memuat tujuan ya. Tujuan wawancara itu untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Kita lanjut ke paragraf kedua. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nah, paragraf kedua ini termasuk pada bagian langkah-langkah. Ya, di situ disebutkan langkah-langkah berwawancara. Yang pertama itu harus berbicara dengan jelas ya, agar mudah dipahami oleh mitra bicara. Pada paragraf ketiga, selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Nah, paragraf ketiga juga termasuk ke dalam langkah-langkah. Di situ disebutkan kita harus memperhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Berikutnya, paragraf keempat. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Nah, paragraf keempat juga termasuk ke dalam langkah-langkah. Di situ disebutkan tentang betapa pentingnya gerakan non-verbal ya. Kita lanjut kepada paragraf yang kelima.
Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ketuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Nah, paragraf kelima pun termasuk ke dalam langkah-langkah. Di situ disebutkan bagaimana kita harus menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Berikutnya, paragraf ke-6. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Nah, paragraf 6 juga termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Disebutkan bahwa kita harus menghindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Berikutnya, paragraf yang ke-7. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur, daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Nah, paragraf ini juga termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Di situ dikatakan bahwa kita harus menjadi diri sendiri. Paragraf berikutnya. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Ini pun termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Nah, di situ dikatakan kita harus menggunakan kesempatan secara ilegal dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu. Paragraf ke-9, calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Paragraf ini pun termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Di situ disebutkan bahwa kita harus berani menentukan nominal gaji yang kita harapkan sebagai pelamar. Dan yang terakhir, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah bagian dari penegasan ulang. Jadi menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, yaitu paragraf 2 sampai dengan 9. Jadi bagaimanakah struktur teks prosedur itu? Oke, struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan yang di dalamnya memuat pernyataan umum, yang kedua langkah-langkah yang berupa petunjuk, dan ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Baiklah, untuk lebih paham lagi, mari kita berlatih. Silahkan kalian buka buku paket halaman 24-25. Di situ ada wacana kiat tetap semangat pada hari Senin. Nah, tugas kalian adalah tentukan strukturnya. Baiklah, sampai di sini dulu.
perjumpaan kita untuk materi pelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.